ikut menjadi anggota Kadin. Ya, itu sangat diharapkan sebetulnya oleh Kadin. Jadi personal itu tadi yang seperti saya bilang, pelaku usaha itu baik yang mempunyai legalitas usaha maupun secara perorangan itu sebaiknya menjadi anggota Kadin, karena ada fungsi dan peran Kadin di sini yang mereka harus khususnya di dalam pembinaan. Ya, misalkan begini, ada satu produk UMKM klasiknya biasa dari segi permodalan, dari segi marketing. Nah, marketing kenapa ini tidak ini, karena di segi packagingnya misalkan ini masih lemah. Nah, ada tugas fungsi Kadin menjembatani misalkan kerjasama dengan Bank Indonesia atau dengan lembaga perbankan lainnya atau dengan lembaga-lembaga lainnya yang kemudian itu kebutuhan-kebutuhannya akan mereka tampung. Mereka juga dengan pembinaannya plus dengan support permodalannya, apa gitu, bentuknya kredit atau bentuknya support dana gitu kan, itu macam-macam. Nah, Kadin menjembatani itu termasuk juga di dalamnya bagaimana mengemas satu produk itu menjadi bagus sehingga laku di pasaran. Nah, pasaran itu kemudian dari ini ini akan dipasarkan oleh mereka. Gitu. Jadi ketika produk ini bagus. Contoh begini. Para pengusaha atau para usahawan itu ya membuat satu cash flow misalkan, produknya seperti apa dan keuntungan segala macam lah tentunya kan ada. Kemudian Kadin menjembatani misalkan dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian ini tertarik dan layak, ini akan dia bina, membantu dari segi permodalan, dari pembinaan produksi, kemudian pembinaan untuk marketnya itu ada. Nah, ini Kadin menjembatani itu, dan kemudian Kadin menyelenggarakan misalkan pelatihan-pelatihannya. Ya, oke. Kadin menyelenggarakan itu, kemudian kita bikin pelatihan-pelatihannya difasilitasi oleh Kadin gitu kan. Dan itu mereka yang akan melakukan. Kadin juga misalkan nih yang sudah ada kontak atau kerjasama dengan diaspora Singapura. Yang tadi saya bilang, diaspora Singapura itu dia membentuk satu komunitas juga di sana, namanya BISA. Saya lupa nih kepanjangannya apa, BISA. Dia kerjasama juga ternyata dengan Bank Indonesia, dengan perwakilan kita di Singapura. Singapura. Kemudian dari produk kita itu dia pasti ditampung di sana, dipajang di sana. Itu si diaspora bias itu juga kerjasama dengan salah satu yang sudah ditawarkan itu dengan Haumat Singapura yang punya jaringan misalkan ke Hong Kong, ke Thailand, yang di Asia Tenggara. Itu mereka membantu pemasaran itu. Nah, tapi dari sisi lain ini juga kita pembinaannya itu harus ada di daerah. Masuk pembinaan UMKM memang hari ini masa pandemi ini salah satu yang harus dibantu itu adalah UMKM. Dan menurut pemerintah UMKM harus naik kelas gitu kan. Dari misalkan dari bikin taruhlah cireng misalkan ya. Cirengnya bagaimana di packing yang sebegitu bagus, diproduksinya bagus, indah dan menarik, itu tidak tertutup kemungkinan banyak pemesan dari luar. Nanti permintaannya seperti apa ya. Terus di Bandung Barat kami juga membina satu petani kopi. Karena kan ini daerah Bandung Barat itu bagus nih. Ada dari ketinggian di atas 1.500 di atas permukaan laut. Baik di daerah Tarua, Lembang, Jatong, dan Gunung Halus. Waktu itu diikutsertakan dalam satu kontes di Paris dan alhamdulillah jadi juara dunia. Jadinya kemudian banyaklah bayar-bayar dari luar. Kesulitan kita, petani kita belum bisa
menyediakan kuantiti yang bagus yang diminta oleh buyer gitu kan. Berarti kan ini kan harus ada perluasan lahan penanaman. Perluasan dari mana? Ini perlu hanya kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan perusahaan, misalkan kan, dengan industri perusahaan-perusahaan yang mempunyai lahan yang besar, juga termasuk dari pembinaan dari Bank Indonesia untuk menyediakan bahwa petani kita juga sudah bisa ekspor kopi, karena kopi kita terbaik gitu di mana di dunia gitu. Yang pertama tentunya si UMKM itu kan kalau yang sudah punya legalitas itu tinggal daftar saja. Di legalitas dia punya akte pendirian, NIB, SIUK dan lain sebagainya kan. Itu tinggal daftar dengan melalui situs mms.kadin. Jadi tidak ke Bandung Barat, dia langsung ke Kadin Indonesia. Daftarnya di online semuanya. Nah, kemudian bagi yang usaha perorangan juga asal mempunyai izin atau usaha dari desa atau kecamatan. Kecamatan itu juga itu bisa, misalkan koperasi juga itu tuh udah masuk udah bisa itu. Dari kalau memang UMKM ini sudah terkumpul, saya kemarin mengharapkan begini, UMKM yang ada itu minta yang sudah terdaftar misalkan minta dibikinkan kebutuhan produksinya. Misalkan gini, ada pabrik roti nih UMKM yang teman kita ini membuat satu usaha kue roti. Berapa kebutuhan tepungnya per hari atau per minggu, gulanya berapa, menteganya berapa, gitu kan? Nah kemudian kita akan support dari UMKM lainnya juga. Jadi kita ingin menciptakan UMKM yang ada di lingkungan kita sendiri lah. Pabrik ini disupportnya oleh koperasi ini misalkan untuk gulanya, gula raffinasinya misalkan. Kemudian tepungnya oleh UMKM yang lain. Jadi ini berputar di situ. Jadi itu harus kita data, kemudian nanti kita kerjasamakan. Satu UMKM dengan UMKM lainnya bisa bekerja sama. Tidak serta-merta kita membuat membina UMKM, tapi bahan bakunya hampir seluruhnya dari yang lain, dari daerah lain gitu kan. Itu dia tidak tertutup kemungkinan seperti itu, kita juga akan support, tapi alangkah eloknya kalau UMKM yang ada saja diperdayakan, UMKM A mensupport UMKM B kembali ya, ada saling memberi dan menerima di internal gitu. Nah itu di online. Nah, jadi nanti kalau sudah terdaftar di MMS Kadin itu kan dalam hitungan menit juga sebetulnya kan kalau sudah persyaratannya masuk, juga memang ada biaya pendaftaran di situ. Itu tabelnya ada keluar. Itu nanti bisa print out, silakan aja lapor ke Kadin setempat. Misalkan domisilinya di Bandung Barat, lapor ke Kadin Bandung Barat. Itu kita terdaftar kan. Jadi sebetulnya berapa sih Kadin Bandung Barat yang menjadi anggota Kadin dan kemudian melapor ke Kadin setempat. Asosiasi itu yang khusus asosiasi sebagai anggota luar biasa di Bandung Barat itu sebetulnya mereka masih mengikut ke tingkat Jawa Barat. Mereka belum melakukan registrasi terhadap asosiasi sebagai anggota luar biasa di Kabupaten Bandung Barat. Contoh, asosiasi di Bandung Barat itu kan ada Apindo, ada PHRI, ada Aspekindo, ada Gapeknas, ada Gapensi. Nah itu mereka masih menginduk kepada keanggotaannya di Jawa Barat yang kemudian dia ikut di Kabupaten Bandung Barat. Nah, saya mengimbau sebetulnya asosiasi itu selain terdaftar di Jawa Barat, dia terdaftar juga di Kabupaten Bandung Barat.